Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya masih melanjutkan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau tetapan hasil kali kelarutan, di mana submaterinya adalah pengaruh ion sejenis. Namanya pengaruh ion sejenis. Berarti ion sejenis itu ion yang sama ya, atau ion senama. Jadi di sini ada pengaruh ion sejenis atau ion yang sama. Nah, makin besar konsentrasi ion sejenis, maka makin kecil kelarutannya. Jadi senyawa itu suka larut. Ya, misalnya senyawa AgCl suka larut dalam air, atau di sini kecil kelarutannya. Kemudian ditambah ion senama. Misalnya ditambah CaCl2, berarti ada ion yang sama yaitu Cl. Maka dia akan kecil kelarutannya. Jadi di sini adanya ion sejenis maka akan memperkecil kelarutannya. Nah, nanti kita buktikan di dalam soal. Jadi apakah benar menambah ion yang sama atau ditambah dengan ion yang sama atau ion yang sejenis atau yang namanya senama itu maka akan memperkecil kelarutannya. Contohnya, kelarutan AgCl dalam air. Jadi AgCl dalam air itu kelarutannya 1 kali 10⁻⁵ mol per liter. Tentukan kelarutan AgCl dalam larutan BaCl2 0,05 molar. Nah, di sini kelarutannya AgCl dalam air itu 10⁻⁵, 10⁻⁵. Kemudian ditambah dengan ion yang sejenis atau senama itu BaCl2 0,05 molar. Jadi kalian disuruh menghitung bagaimana kelarutan AgCl itu bila dilarutkan dalam senyawa BaCl2 ini. Konsentrasinya 0,05 molar. Jadi di sini ada ion yang sama atau yang sejenis. Apa itu yang sejenis? Cl ya. Karena senyawanya AgCl kemudian ditambah BaCl2. Maka ion yang sama atau yang sejenis adalah Cl. Apakah nanti benar jika ditambah dengan ion senama atau ion sejenis, maka senyawa itu akan makin kecil kelarutannya dalam air. Nah, sekarang gabungkan ya. Jadi kelarutan AgCl dalam air itu 1 kali 10⁻⁵ mol per liter. Tentukan kelarutan AgCl dalam larutan BaCl2 0,05 molar. Sekarang kita hitung berapa harganya bila dilarutkan dalam senyawa BaCl2 ini. Apakah harganya makin kecil atau makin besar? Nah, sini kita cari itu S AgCl yang diketahui di sini adalah S AgCl 10⁻⁵ mol per liter atau molar. Di sini harganya AgCl berarti harganya N sama dengan 2 ya, N-nya 2. Yaitu AgCl kalau diionisasikan kan berarti AgCl jadi Ag plus Cl min. Berarti di sini harganya N sama dengan 2. Maka rumusnya mencari Ksp itu kan sama dengan S kuadrat. Ya, S kuadrat. Maka kalau kita masukkan harganya S 10⁻⁵ kuadrat berarti 10⁻⁻10. Sini harga KSP-nya AgCl 10⁻⁻10. Nah, sekarang bagaimana ditambah dengan BaCl2 ini? Nah, ditambah BaCl2. BaCl2 kalau kita ionisasikan jadi apa? Ba2 plus 2Cl min. Ya, 2Cl min. Terus kemudian ini tadi kelarutannya apa? Diketahui konsentrasinya 0,05 molar. Maka di sini tadi kan ion sejenisnya berarti Cl ya, ion sejenisnya Cl. Maka di sini ada koefisiennya 2, berarti di sini 2 kali 0,05.
berarti sama dengan 0,1 molar. Nah, ditambah Cl- sebesar 0,1 molar. Sehingga kita itu maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl-nya. Bagus ya. Saya hapus saja biar cukup. Saya taruh di atas ini ya. Maka KSP-nya sama dengan sini KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl-nya. Nah, jadi bagaimana dengan ditambahnya ion senama tadi Cl- sebesar 0,1 molar. Berarti di sini kita mencari konsentrasi Ag plusnya. KSP AgCl tadi ketemu 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 10 sama dengan konsentrasi Ag plusnya. Kita masukkan harganya S plus Cl-nya kita masukkan 10 pangkat min 1. Nah, 0,1 kan sama dengan 10 pangkat min 1. Maka kelarutan Ag plus sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 1. Ketemu 10 pangkat min 9. Nah, ini kelarutannya Ag plus. Pada soal tadi disuruh menghitung kelarutannya AgCl. Nah, karena di sini larutan AgCl itu sama, jadi AgCl itu kalau teriak kan jadi Ag plus plus Cl min. Di sini sama koefisiennya, sehingga kelarutan AgCl itu sama dengan kelarutan Ag plus, yaitu sebesar 10 pangkat min 9 mol per liter. Nah, ini adalah caranya. Nah, tadi kalau kalian lihat, kalau kalian masih ingat soalnya tadi, berarti terbukti bahwa penambahan ion sejenis itu akan memperkecil kelarutan. Tadi kelarutannya AgCl dalam air 10 pangkat min 5. Setelah ditambah BaCl2 0,05 molar, ternyata kelarutannya menjadi 10 pangkat min 9 mol per liter. Jadi akhirnya apa? Makin kecil kelarutannya dengan air. Nah, dibandingkan dengan kelarutannya air tadi ya. Jadi penambahan ion sejenis terbukti bahwa akan memperkecil kelarutan. Nah, ini udah. Sekarang bagaimana kalau ada soal lagi? Nah, soalnya hitunglah kelarutan. Soal hitung kelarutan PbI2, KSP-nya diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 8 dalam larutan PbNO3 0,1 molar. Ya, jadi hitung kelarutan PbI2 di mana PbI2 di sini diketahui KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 8 dalam larutan PbNO3 2 di Pb nitrat, di Pb2 nitrat 0,1 molar. Jadi di sini ada ion yang sejenis apa? Ion yang sejenis adalah Pb-nya. Nanti kalian berarti menghitung berapa kelarutannya I-nya. Jadi bila ditambah PbNO3. Jadi di sini ion sejenisnya adalah Pb, ya. Nah, kemudian sekarang kita masukkan. Jadi PbI2 itu berarti jadi apa? Pb2 plus
plus 2 imin. Nah, 2 imin. Nah, sekarang kita masukkan harga KSP-nya. Jadi sini nanti kalian menghitung I-nya ya, PB2 plusnya ion senamanya ini 0,1 molar. PBI2 sama dengan KSP-nya PBI2 1, kita tulis saja dulu ya. KSP PBI2 itu sama dengan konsentrasi PB2 plus kali konsentrasi Imin kuadrat. Kita masukkan KSP PBI2-nya ini ya, 1,6 kali 10 pangkat min 8 itu sama dengan PB-nya 0,1 itu 10 pangkat min 1 kali Imin kuadrat. Kita hitung Imin kuadratnya, Imin kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 1. Ini kalau kita naik atas kan jadi 7 ya. Jadi 7 kalau ini saya buat 1,16 berarti kan 16 kali 10 pangkat min 8. Nah sekarang ini Imin kuadrat. Bagaimana I-nya? I-nya berarti akar 16 kali 10 pangkat min 8. Ini berapa? 4 kali 10 pangkat min 4. Nah ini adalah Iminnya. Ketemu Iminnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Terus kemudian tadi disuruh menghitung apa? Kelarutan PBI2. Jadi kalau kalian lihat masukkan ke rumus ini, PBI2 sama dengan PB2 plus ditambah 2 Imin. Nah, ini diketahui Iminnya ketemu berapa? 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Berarti berapa kelarutan PBI2 separuhnya ini ya? Jadi karena di sini ada koefisiennya 2, itu 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, sini kalau kita masukkan, sini 4 kali 10 pangkat min molar ini adalah 2 Imin, berarti kelarutannya PBI2 separuhnya ini. Nah, jadi setengah kali 4 kali 10 pangkat min 4 berarti berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kelarutan PBI2. Nah, jadi kalau ini jadi saya hapus ya sini. Nah, jadi ini kelarutannya PBI2 sama dengan 1/2, jadi koefisien sini 1 dibagi yang sini 2 kali 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, ini kelarutannya PBI2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini caranya menghitung pengaruh ion sejenis atau ion senama. Nah, jadi mudah-mudahan kalian lebih paham dengan adanya contoh soal dan soal. Jadi untuk bagaimana cara menghitung pengaruh ion senama, ternyata menambahkan ion yang sama atau sejenis akan memperkecil kelarutan. Nah, sudah kita buktikan di contoh soal sama soal. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.